Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kabila. Di video kali ini kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan rasio 2 bangun sebangun. Teman-teman sudah siap? Yuk kita mulai ya. Di sini soal yang pertama adalah Alexa sedang membuat maket atau miniatur yang menggambarkan kondisi kota. Sebuah gedung yang tingginya 30 meter dibuat dalam bentuk miniatur dengan tinggi 10 cm. Jika sekolah dan gedung sebangun dan tinggi sekolah sebenarnya adalah 15 meter, maka tinggi miniatur sekolah adalah... Nah teman-teman, pada soal nomor 1 di sini kita diminta untuk menentukan tinggi miniatur sekolah. Namun sebelum itu coba kita tentukan ya, atau kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Di sini di soal dikatakan gedung yang tingginya 30 meter. Nah, 30 meter di sini merupakan tinggi dari gedung yang sebenarnya. Jika tinggi gedung sebenarnya Kakak lambangkan dengan GS. Ini berarti GS nilainya adalah 30 meter. 30 meter. Nah, selanjutnya dibuat dalam bentuk miniatur dengan tinggi 10 cm. Ini berarti tinggi gedung miniaturnya atau tinggi miniatur gedungnya ialah 10 cm. Nah, tinggi gedung miniatur ini atau miniatur gedungnya kakak lambangkan dengan GM. GM di sini nilainya adalah 10 cm. Jika gedung dan sekolah sebangun, ini kata kuncinya, jika gedung dan sekolah sebangun dan tinggi sekolah sebenarnya adalah 15 meter. Nah, tinggi sekolah sebenarnya kakak lambangkan dengan SS. Nilainya adalah 15 meter. Kita diminta untuk menentukan tinggi miniatur sekolah. Tinggi miniatur sekolah di sini kakak tuliskan dengan SM. Jadi SM ini yang ingin kita tentukan nih, berapa sih nilainya? Namun sebelum itu di sini ada satuan yang ingin kakak rubah. Di sini GS atau tinggi gedung sebenarnya 30 meter. Teman-teman ingat dong 1 meter sama dengan 100 cm. Ini berarti 30 meter sama dengan 3000 cm. Begitupun dengan tinggi sekolah sebenarnya. 15 meter sama dengan 1500 cm. Nah, setelah ini kita bisa nih teman-teman menentukan tinggi miniatur sekolahnya. Gimana sih caranya? Di sini kata kuncinya jika sekolah dan gedung sebangun. Ini berarti teman-teman perbandingan sisi-sisinya ialah sama. Yaitu kalau kakak tuliskan seperti ini. GS ialah tinggi gedung sebenarnya per tinggi sekolah sebenarnya sama dengan tinggi gedung miniatur atau tinggi miniatur gedung per tinggi miniatur sekolah atau SM. Nah, di sini GS kita ketahui, SS kita ketahui angkanya atau nilainya, dan GM kita ketahui nilainya. Berarti kita bisa nih teman-teman menentukan berapa sih tinggi miniatur sekolah. Nah, coba kita masukkan ya angkanya. GS di sini nilainya adalah 3000 cm. Per SS adalah tinggi sekolah sebenarnya yaitu 1500 cm. Sama dengan GM ialah 10 cm per SM yang ingin kita tahu berapa sih nilainya. Nah, di sini kedua ruas kita kalikan dengan 1500 SM. Akan menjadi seperti ini berarti 3000 per 1500 dikali 1500 SM sama dengan 10 per SM dikali 1500 SM. Nah, di sini coba kita hitung. 1500 SM dibagi 1500 berarti kan SM. 3000 dikali SM ialah 3000 SM.
sama dengan 1500 SM dibagi SM berarti kan 1500. 1500 dikali 10 maksud kakak nilainya adalah 15.000. Nah, kedua ruas kita bagi 3.000. Dibagi 3.000 dibagi 3.000. Nah, akan kita dapati 3.000 dibagi 3.000 yaitu SM. Di sini 3.000 dibagi 3.001. 1 dikali SM ialah SM sama dengan 15.000 dibagi 3.000. Berarti berapa nih? Kita coret 15 dibagi 3 nilainya adalah 5. Ini berarti tinggi dari miniatur sekolahnya ialah 5 cm. Maka untuk soal nomor 1 di sini jawaban yang tepat ialah jawaban yang C, yaitu tinggi miniatur sekolah adalah 5 cm. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor berikutnya nih. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 40 cm dan 20 cm ditempel pada kertas karton. Di sebelah kanan dan kiri terdapat sisa karton sebesar 2 cm. Nah teman-teman, ini ada ilustrasinya. Jika gambar dan kertas karton sebangun, luas kertas karton yang tidak tertutupi gambar adalah... Nah, pada soal nomor 2 di sini kita diminta untuk menentukan luas kertas karton yang tidak ditutupi oleh gambar. Di sini kata kuncinya ialah gambar dan kertas karton sebangun. Namun sebelum itu coba kita tulis dulu ya apa yang diketahui di soal. Di sini dikatakan bahwa gambar berbentuk persegi panjang berukuran 40 cm dan 20 cm. Di sini kakak namakan sebagai panjang gambar PG, yaitu 40 cm dan lebar dari gambarnya ialah LG, yaitu 20 cm. Ditempel pada kertas karton di sebelah kanan dan kiri terdapat sisa karton sebesar 2 cm. Nah teman-teman, di sini kita bisa nih menentukan panjang dari kertas kartonnya. Di sini kalau teman-teman perhatikan gambarnya, pada sisi sini atau sisi kiri terdapat sisa karton sebesar 2 cm dan sisa karton di sebelah kanan ialah 2 cm. Ini berarti panjang dari kartonnya kakak namakan sebagai PK ialah 2 cm ditambah 40 cm ditambah 2 cm. Berarti nilainya adalah 44 cm. Namun kita belum bisa nih teman-teman menentukan lebar dari kertas kartonnya atau LK-nya. Nah, berarti sebelum kita menentukan luas kertas karton yang tidak tertutupi gambar, maka terlebih dahulu kita perlu menentukan lebar dari kertas kartonnya. Gimana sih caranya? Di sini, karena kata kuncinya gambar dan kertas karton sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ialah sama besar. Ini berarti perbandingannya dapat kakak tuliskan seperti ini. PG panjang gambar per panjang kertas karton sama dengan lebar gambar per lebar kertas karton. Panjang gambar ialah 40 cm, panjang kertas karton ialah 44 cm, lebar gambar ialah 20 cm, dan lebar karton ialah yang ingin kita tentukan nilainya. Di sini kedua ruas kakak kalikan 44 LK. Berarti di sini dikali 44 LK. 44 LK dibagi 44 berarti nilainya berapa nih LK? LK dikali 40 LK sama dengan 44 LK dibagi LK nilainya adalah 44. 44 dikali 20 nilainya adalah 880. Di sini kedua ruas kita bagi 40. Dibagi 40 dibagi 40. 40 LK dibagi 40 nilainya adalah LK. 880 dibagi 40 nilainya adalah 22 cm.
Nah, teman-teman, ini berarti lebar dari kertas kartonnya ialah 22 cm. Nah, selanjutnya gimana nih untuk menentukan luas kertas karton yang tidak tertutupi gambar? Nah, luas kertas karton yang tidak tertutupi gambar di sini sama dengan luas karton dikurang dengan luas gambarnya. Nah, karena keduanya merupakan bentuknya persegi panjang, maka di sini kita bisa gunakan persamaan luas dari persegi panjang. Ini berarti luas kartonnya ialah panjang karton dikali lebar karton dikurang panjang gambar dikali lebar gambar. Coba kita masukkan nilainya ya. PK atau panjang karton nilainya adalah 44 cm dikali lebar karton yaitu 22 cm dikurang panjang gambar ialah 40 cm dikali lebar gambarnya ialah 20 cm. 44 dikali 22 nilainya adalah 968 dikurang 40 dikali 20 ialah 800. Ini berarti 968 dikurang 800 yaitu 168 cm persegi. Nah, teman-teman, di sini telah kita dapati luas karton yang tidak tertutupi gambar ialah 168 cm persegi. Jika kita lihat optionnya atau pilihannya di sini, maka untuk soal nomor ini jawaban yang tepat ialah jawaban yang D, di mana nilainya adalah 168 cm persegi. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini soalnya adalah sebuah miniatur kamar berukuran panjang 15 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Jika kamar dan miniatur sebangun dengan panjang kamar sebenarnya adalah 3 meter, hitunglah yang pertama lebar dan tinggi kamar sebenarnya, dan yang kedua perbandingan volume miniatur kamar dengan kamar sebenarnya. Nah, teman-teman, di sini sebelumnya coba kita tulis dulu ya apa yang diketahui di soal. Pada soal dikatakan bahwa miniatur kamar memiliki ukuran panjang 15 cm. Di sini kakak namakan sebagai PM, panjang miniatur, yaitu 15 cm. Lebar 20 cm berarti LM 20 cm dan tingginya 10 cm berarti TM, tinggi miniatur 10 cm. 10 cm. Di sini kata kuncinya nih teman-teman. Jika kamar dan miniatur sebangun dengan panjang kamar sebenarnya adalah 3 meter. Panjang sebenarnya kakak tuliskan dengan PS, nilainya adalah 3 meter. Atau jika kita rubah ke satuan sentimeter, maka nilainya adalah berapa? 300 cm. Selanjutnya di sini kita diminta untuk menentukan yang pertama lebar dan tinggi kamar sebenarnya. Lebar sebenarnya di sini kakak namakan sebagai LS dan tinggi kamar sebenarnya sebagai TS. Dan yang kedua kita ingin menentukan perbandingan volume miniatur. Volume miniatur kamar dengan volume kamar sebenarnya. Berarti kakak tuliskan dengan VM atau VM dengan VS. VM per VS. Nah, sebelumnya coba kita tentukan terlebih dahulu lebar dari kamar sebenarnya. Gimana sih caranya? Teman-teman ingat bahwa di sini kamar dan miniatur sebangun. Ini berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ialah sama besar. Di sini berarti perbandingan sisi-sisinya ialah panjang miniatur per panjang sebenarnya sama dengan lebar miniatur per lebar sebenarnya sama dengan tinggi miniatur per tinggi sebenarnya. Di sini pertama kita ingin menentukan terlebih dahulu lebar dari kamar sebenarnya atau LS. Ini berarti kita bisa menggunakan persamaan ini nih teman-teman. PM per PS sama dengan LM per LS.
Di sini kita masukkan angkanya ya. PM adalah 15 cm, PS panjang dari kamar sebenarnya yaitu 300 cm. Berarti 15 per 300 sama dengan LM, lebar miniatur, yaitu 20 cm per LS yang ingin kita tentukan nilainya, yaitu lebar dari kamar sebenarnya. Di sini kedua ruas kita kalikan dengan 300 LS. 300 LS, di sini juga kita kali 300 LS. Berarti 300 LS dibagi 300 ialah LS. LS dikali 15 adalah 15 LS. Sama dengan 300 LS dibagi LS. Berarti nilainya adalah 300 dikali 20. Berarti nilainya adalah 6.000. Nah, kedua ruas di sini kita bagi dengan 15. 15 LS per 15 nilainya adalah LS sama dengan 6.000 dibagi 15. 6.000 dibagi 15 nilainya adalah 400 cm. Atau jika kita rubah ke meter, maka lebar kamar sebenarnya nilainya adalah 4 meter. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman? Bagaimana sih cara menentukan lebar sebenarnya dari kamar tersebut? Nah, selanjutnya dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini, kita juga bisa menentukan tinggi kamar sebenarnya. Di sini teman-teman bisa menggunakan persamaan PM per PS sama dengan TM per TS atau LM per LS sama dengan TM per TS. Di sini coba kakak gunakan persamaan yang ini ya. Nah, jika kakak tuliskan LM per LS sama dengan TM per TS. LM adalah lebar miniatur yang dimana nilainya adalah 20 cm. Berarti 20 dibagi LS lebar kamar sebenarnya. Yang telah kita dapati nilainya adalah 4 meter atau 400 cm. Sama dengan TM, tinggi miniatur, yang diketahui di soal nilainya adalah 10 cm per TS, tinggi kamar sebenarnya yang ingin kita ketahui atau yang ingin kita cari. Berarti di sini coba kita hitung nih. Kedua ruas kita kalikan dengan berapa ya? Kita kali dengan 400 TS. 400 TS dikali 400 TS seperti ini. Nah, 400 TS dibagi 400 nilainya adalah TS. TS dikali 20 nilainya adalah 20 TS. Sama dengan 400 TS dibagi TS nilainya adalah 400. 400 dikali 10 nilainya adalah 4.000. Nah, kedua ruas kemudian kita bagi 20. Kita bagi 20 dan akan kita dapati 20 TS dibagi 20 nilainya adalah TS sama dengan 4.000 dibagi 20. Akan kita dapati nilainya adalah 200 cm. Maka telah kita dapati tinggi kamar sebenarnya adalah 200 cm atau 2 meter. Nah, di sini sekarang untuk soal yang A, lebar kamar sebenarnya dan tinggi kamar sebenarnya telah kita temukan, yaitu lebar kamar sebenarnya 4 meter dan tinggi kamar sebenarnya adalah 2 meter. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ingin menentukan perbandingan volume miniatur kamar dengan kamar sebenarnya. Kita lanjut ya, di sini berarti volume miniatur dengan volume kamar sebenarnya. Karena keduanya memiliki bentuk balok, maka kita bisa menggunakan persamaan volume balok, yaitu volume miniaturnya adalah panjang miniatur dikali lebar miniatur dikali tinggi miniatur per untuk volume kamar sebenarnya adalah panjang kamar sebenarnya dikali lebar kamar sebenarnya dikali tinggi kamar sebenarnya. Di sini coba kita masukkan angkanya. PM, panjang miniatur nilainya adalah 15 cm dikali lebar miniatur adalah 20 cm dikali tinggi miniatur. Tinggi miniatur nilainya berapa sih? Coba kita lihat soalnya. Oh, 10 cm.
Berarti 15 dikali 20 dikali 10 per panjang kamar sebenarnya, yaitu 300 cm. Berarti 300 dikali lebar kamar sebenarnya. Oh, di sini kakak salah tulis teman-teman. Ini LS ya. Nah, di sini lebar kamar sebenarnya adalah 4 meter atau 400 cm. Kemudian kita kali dengan TS, tinggi kamar sebenarnya adalah 200 cm. Nah, coba kita hitung ya. 15 dikali 20 dikali 10 nilainya adalah 3000 cm kubik. Dibagi 300 dikali 400 dikali 200 kita dapati nilainya adalah 24 juta cm kubik. Nah, di sini coba kita sederhanakan teman-teman. Di sini kita atasnya dibagi 1000, yang bawah juga dibagi 1000. 3 dibagi 24 ialah 1/8. Berarti 1/8000. Nah, ini berarti teman-teman, perbandingan antara volume miniatur dengan volume kamar sebenarnya ialah 1 dibanding 8000. Gimana? Sekarang teman-teman sudah tahu ya, bagaimana sih cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan rasio 2 bangun yang sebangun? Jangan lupa nih teman-teman kerjakan juga soal-soal yang ada di aplikasi Ruang Guru. Oke, sampai di sini dulu ya. Dadah!